Rekaman CCTV milik Pemda Purwakarta yang terpasang di lokasi merekam detik-detik pengendara motor terjatuh hingga terlindas. Diduga pemotor ini takut diberhentikan petugas Satlantas dan ditilang, sehingga menghindar hingga akhirnya menyenggol tangan petugas. Namun, narasi yang beredar di media sosial justru menyudutkan pihak Satlantas Purwakarta. Salah satu saksi mata pun menceritakan kronologi sebenarnya. Jadi itu pengendara motor itu lagi melintas. Dengar berit, jadi ketakutan. Terus Ya nggak dengar gitu. langsung kabur terus. Udah kabur, jatuh ke ini sama Truk. geleng. Kelindas. Sekarang ada di Bayu Asih katanya. Orang tua pemotor pun akhirnya angkat bicara dan mengklarifikasi kejadian tersebut. Adapun kronologi kejadian yang sebenarnya yaitu pada saat anak saya berkendara melintasi pertigaan Parkom dengan kondisi plat depan kendaraan tidak terpasang dan menggunakan knalpot bising. Sehingga anak saya merasa ketakutan karena di depan ada petugas yang menambah kecepatan dan tidak sengaja menyenggol tangan petugas. Kemudian terjatuh. Diketahui pengendara motor bernama Muhammad Faris Abdul Rofi dan kini masih menjalani perawatan medis di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Lojo, gak ada sapi ya, Ben? Tolong, Ben. Info ke... Kebakaran melanda asrama TNI Angkatan Darat di Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat malam. Api yang berkobar dengan cepat merambat dan membakar bangunan lain. Petugas damkar yang tiba di lokasi dibantu warga bergegas berjibaku memadamkan api. 2 jam kemudian api pun berhasil dipadamkan. Belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi. Akibat peristiwa ini sekitar 12 rumah milik asrama TNI AD ludes terbakar. Yang terbakar sekitar 12 sampai 14, tapi masih dalam penyelidikan. Untuk asal api sendiri, Untuk asal dari api kita belum tahu, nanti kita masih Inapis nanti turun untuk menyelidikinya, puslapor dari Polda. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu untuk kerugian material belum bisa dipastikan karena masih dalam penyelidikan dan pendataan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Api diduga berasal dari area Plant 1. Warga sempat dikejutkan dengan kebakaran di kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan yang diduga berasal dari area Plant 1 CDU 4. Sebanyak 8 unit armada kebakaran dari Pertamina RU5 diterjunkan memadamkan api. Sebelum terjadi kebakaran, sempat terjadi kebocoran minyak yang melanda permukiman warga. Hal ini membuat kepanikan dan ketakutan warga di sana. Karena dengan adanya pencemaran minyak ini, ternyata pagi-pagi ada kebakaran di kilang itu kan. Jadi warga itu agak ketakutan gitu, betul-betul ketakutan. Hingga kini PT Kilang Pertamina. Sementara itu pemirsa, hingga saat ini penyebab kebakaran kilang minyak Pertamina Balikpapan masih dalam tahap investigasi. Usai kobaran api berhasil dipadamkan, pihak Pertamina langsung membentuk tim gabungan yang terdiri dari pihak migas, Inafis, Polresta Balikpapan, dan internal Pertamina. Tim gabungan ini telah melakukan olah TKP awal di lokasi kebakaran kilang. Sebelumnya, pada saat kejadian terdapat 9 orang tenaga operator kilang yang berada di lokasi kebakaran. Ke-9 pekerja ini terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk mencegah munculnya korban jiwa. Pertamina juga memastikan bahwa pada saat terjadi kebakaran, kondisi kilang dalam keadaan beroperasi normal dan tidak ada proses perbaikan. Maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian hal ini. Ini kejadian kita identifikasi terjadi pada jam 04.25 waktu Indonesia Tengah
Tempat kejadian ada di unit crude distilling unit 4 kita yang sudah normal operasi pada saat kejadian dengan kapasitas kurang lebih sekitar 170.000 barrel per hari. Penyebab ini kita sedang melakukan investigasi bersama. Tim dari Migas insya Allah nanti akan segera bergabung dengan kita. Lalu juga kita sudah dapat bantuan juga dari kepolisian, sedang melakukan olah TKP awal, sudah turun ke lapangan untuk... Hari kedua Rakernas PDI Perjuangan digelar secara tertutup dan membahas sejumlah agenda termasuk persiapan pilkada. Politisi PDIP Adian Napitupulu ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan pilkada nasional. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membentuk tim pemenangan pilkada nasional. Adian Napitupulu dipercaya menjadi ketua tim. Sementara itu, pada pilkada 2024 PDIP dapat mencalonkan diri pasangan calon kepala daerah di 142 kabupaten atau kota yang tersebar di 11 provinsi. Namun PDIP tetap berkomunikasi dengan parpol lain untuk menjalin kerjasama di pemilihan kepala daerah. Adapun pilkada serentak tahun ini akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota pada bulan November mendatang. Kita mau memilih pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan terbaik yang bisa kita dapatkan. Kenapa akan ada banyak jutaan rakyat di setiap wilayah yang harus dipertanggungjawabkan kehidupannya, pendidikannya, secara sosial, kemampuannya dan sebagainya. Untuk itu kita menggunakan alat ukur yang objektif ya. Pertama bagaimana menyeleksi para calon kepala daerah itu. Apa alat ukurnya? Kita lihat survei. Jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa. Misalnya apakah bapaknya kemudian presiden kah, menteri kah, segala macam, itu tidak menjadi pertimbangan utama kita. Pertimbangan utama kita adalah apakah rakyat menghendaki dia atau tidak. Nah kemudian kita akan melihat kemudian di beberapa wilayah partai-partai yang bersama-sama. Jangan sampai kemudian konflik pilpres dibawa sampai daerah. Daerah punya dinamikanya sendiri, daerah punya masalahnya sendiri, problematikanya sendiri, dan biarlah mereka berpikir untuk bagaimana memecahkan itu. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Jumat siang. Dalam pidato politiknya, Mega menyebut PDIP adalah tempat orang-orang yang mantap, tidak goyang-goyang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara Jumat siang. Rakernas dihadiri pengurus dan ribuan kader PDIP dari berbagai daerah. Sejumlah tokoh juga hadir termasuk petinggi parpol pengusung Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Di antaranya Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Waketum Hanura Beni Ramdhani, dan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir. Rakernas membahas konsolidasi organisasi partai, termasuk sikap politik dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan persiapan jelang pilkada. Sementara itu dalam pidatonya, Mega menegaskan PDIP tempat orang-orang yang mantap dan tidak goyang-goyang. Selain itu, Mega juga menggoda putrinya, Puan Maharani, untuk menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya. Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai Ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Jalo bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa?
orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Rakernas PDIP berlangsung selama 3 hari sejak Jumat hingga Minggu besok. Rakernas mengusung tema Satyam Eva Jayate yang bermakna kebenaran pasti menang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara, sudah terhubung bersama rekan kami Jen Cahyani. Selamat malam Jen, ada pidato yang menarik apa selain PDIP? Ini anggota yang mantap dan tidak goyang-goyang, Jen. Selamat malam Arlista dan juga pemirsa. Hari ini Rakernas hari kedua PDI Perjuangan di BCT Ancol, Jakarta dilaksanakan secara tertutup ya. Jadi kami awak media tidak bisa meliput secara langsung. Namun yang pasti kami masih menunggu apa sajakah yang akan menjadi keputusan di dalam Rakernas PDI Perjuangan itu sendiri, baik arah politik partai ataupun juga bagaimana strategi pemenangan untuk Pilkada serentak tahun 2024 bulan November mendatang. Sementara itu tadi siang sempat dilakukan konferensi pers terkait pemenangan Pilkada 2024 yang ketuanya sudah dipilih, yakni Adiana Pitupulu, dan ini sejumlah provinsi, yakni Ketua DPD PDIP Provinsi ini sudah menyampaikan beberapa perkembangannya untuk pemenangan nantinya Pilkada 2024, meski sebagian memang harus berkoalisi atau berkonsolidasi dengan partai-partai lain dan tidak menutup kemungkinan akan berkonsolidasi dengan partai-partai lain di luar partai koalisi pada saat Pilpres 2024 lalu. Dan ini kalau untuk PDIP sendiri, ini mereka sudah memiliki tiket untuk 142 kabupaten kota di 11 provinsi di Indonesia untuk mengajukan sendiri atau mengajukan mandiri pasangan calon bupati dan wakil bupatinya, karena mereka sudah memenuhi 20% kursi begitu. Dan untuk saat ini kami masih menunggu keterangan lanjutan dari pimpinan PDI Perjuangan sendiri, dan hasil dari Rakernas PDIP ini akan disampaikan pada esok hari oleh para pimpinan. Bagaimanakah kemudian arah politik dari PDI Perjuangan sendiri, atau bagaimana nantinya keputusan untuk yang disetujui, mungkin nantinya siapa sajakah yang akan maju di dalam pilkada di tiap-tiap daerah, dan nantinya keterangan secara lengkap akan disampaikan tentunya oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada esok hari di BCT Ancol, Jakarta. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa tokoh ya, seperti Puan Maharani dan juga Ganjar Pranowo, dan ini kami masih belum mendapatkan jawaban bagaimanakah arah politik PDIP ke depannya untuk pemerintahan 2024-2029. Namun yang pasti kami akan tetap menunggu untuk keputusannya yang akan disampaikan oleh Ketua Umum pada esok hari. Kami kembalikan ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Jen Cahyani langsung dari Ancol, Jakarta Utara, dan masih menanti arah politik dari PDIP. Terima kasih banyak Jen. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini menghadiri Rakernas 5 PDI Perjuangan didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo. Partai Perindo juga menegaskan dukungannya terhadap langkah PDIP selanjutnya. Evaluasi program dan kinerja partai serta capaian-capaian partai menjadi agenda utama dalam Rakernas PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi Waketum Partai Perindo Angela Tanusudibyo dan sejumlah pimpinan partai politik serta menteri hadir bersama 4.858 peserta Rakernas. Mengusung tema Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang, Partai Perindo menegaskan dukungannya pada langkah politik PDIP selanjutnya. Ya tentu itu tema yang sangat bagus ya. Memang kebenaran itu harus selalu menang.
masalah cuma waktu. Dan saya lihat acara tadi bagus, substansinya bagus, dan mudah-mudahan bisa menyentuh masyarakat secara luas. Kita dalam hal ini terus mendukung ya, PDI Perjuangan udah secara historikal juga sangat luar biasa, dan kita ucapkan sukses terus untuk PDIP. Dalam Rakernas yang mengusung subtema kekuatan kesatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya ini akan dibahas sikap politik internal eksternal organisasi, merumuskan program kerakyatan dan strategi pemenangan Pilkada 2024. Kemudian juga mengevaluasi kinerja capaian organisasi dan petugas-petugas partai, baik itu di legislatif, eksekutif maupun suprapartai, terutama di dalam melaksanakan program-program kerakyatan untuk bisa membantu masyarakat. 3 hal pokok ini akan dibahas secara kelompok oleh para peserta Rakernas. Tim Liputan iNews melaporkan.